Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia selalu buat panjenengan semua. Jumpa lagi dengan saya Suratini di channel. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda? Ya, saya doakan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam segala beraktivitas, dan sukses selalu. Yanda dan Bunda ini menanggapi beberapa japri yang masuk yang menanyakan tentang pembelajaran diferensiasi di kurikulum Merdeka, terutama dalam penerapannya di PAUD. Sebetulnya sudah saya ulas beberapa kali ya, tapi it's okay, nggak apa-apa, kali ini saya ulas lagi. Semoga panjenengan semua yang request dapat terbantukan dan semoga bermanfaat. Oke, kita langsung saja pembelajaran diferensiasi dan penerapannya di PAUD. Yanda dan Bunda, yang perlu kita ketahui ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, di mana di sini guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, minatnya, gaya belajarnya, karena pada intinya setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Inilah tugas guru PAUD untuk dapat memfasilitasi semua kebutuhan siswanya. Oke. Nah, sebelum kita menyusun atau merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita harus tahu ya persiapannya. Langkah-langkahnya itu apa? Pertama, kita tentukan dulu tujuan pembelajaran, lalu kita petakan kebutuhan belajar murid mulai dari kesiapan belajar, minatnya, dan profil belajarnya. Dan kemudian baru kita tentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Dalam satu kegiatan itu ada konten, proses, dan produknya. Kalau panjenengan semua menanyakan bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar murid, kita lihat dulu kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu dalam hal ini adalah kompetensi awal yang dipunyai murid ya. Kompetensi awal yang dipunyai murid itu bagaimana tentang topik yang akan kita angkat atau kita rancang untuk menjadi pembelajarannya. Sudah siapkah dengan baik, atau sudah siap tapi belum paham, atau sama sekali. Nah, ini akan mempengaruhi ketika kita mau membuat atau merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian profil siswa itu kita juga harus tahu di mana profil siswa itu masing-masing punya karakteristik beda-beda ya. Dan terakhir adalah minatnya anak. Oke Yanda dan Bunda, itu yang perlu kita pahami. Yang dimaksud dengan strategi diferensiasi konten itu mencakup materi yang harus dipelajari siswa, konten yang harus dipelajari siswa, atau bagaimana siswa akan mengakses konten tersebut. Jadi materinya atau cara mengakses konten tersebut ya, kontennya atau cara mengaksesnya. Kemudian didiferensiasi proses yang mencakup aktivitas dalam pembelajaran di mana siswa terlibat dalam pembelajaran untuk menguasai konten pembelajaran tersebut. Jadi prosesnya, kegiatan mainnya ya, untuk mencapai penguasaan konten pembelajaran. Kemudian didiferensiasi produk yang mencakup tugas atau hasil unjuk kerja siswa yang tentunya ada wujudnya ya, mungkin hasil karya atau mungkin coretan dan sebagainya.
Semua strategi diferensiasi itu dapat digunakan guru untuk membuat lingkungan kelas atau lingkungan bermain dan belajar anak yang positif dan kondusif. Nah, sama seperti ketika kita menyusun ini ya, RPPH, modul ajar, selalu ada identitas atau informasi umum. Itu yang pertama ya. Sebutkan nama satuan sekolah panjenengan, semester berapa, minggu keberapa, topik subtopiknya apa, kelompok apa, boleh kelompok B, kelompok A, atau kelompok usia 4-5 tahun, 5-6 tahun, monggo silakan yang dipakai yang mana ya. Karena kita semua paham ya, kalau kelompok A itu ya 4-5, kalau kelompok B itu 5-6. Kemudian nama guru. Setelah itu tujuan pembelajaran. Nah, kebetulan di sini saya kan ngambil contohnya itu tentang hujan. Kalau kemarin itu saya sharing itu untuk diferensiasi, yaitu sudah saya sampaikan, yaitu tentang pengenalan warna dan buah ya, buah. Nah, di sini saya tentang hujan. Tujuan pembelajaran yang saya buat yaitu murid dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang proses terjadinya hujan melalui literasi. Di sini ada strategi konten ya, jadi cara mengakses ya. Kemudian kedua, murid dapat mengurutkan proses terjadinya hujan dengan gerak, dengan cerita bergambar, dengan coretan. Ini prosesnya. Kemudian murid dapat mengekspresikan kreativitasnya dengan memanfaatkan media lospat yang sudah disiapkan. Ini strategi produknya. Jadi itu ya, ada tujuan pembelajaran. Setelah identitas kita membuat tujuan pembelajaran. Kemudian kalau sudah, jenengan membuat pemetaan kebutuhan belajar. Jadi nanti jenengan akan runtut Bunda Yanda ya. Kalau sudah dibuat seperti ini, jenengan akan runtut. Karena kita semua kan masih belajar ya, jenengan masih belajar, saya juga masih belajar. Jadi kita buat hasil pemetaan kebutuhan belajar. Di sini ada 3, yaitu kesiapan belajar, terus profil siswa, lalu minat belajar. Boleh panjenengan buat kolom ya, kolom 3, lajur 3 itu aspek itu nanti isinya kesiapan belajar, profil siswa, minat belajar. Lalu urean itu ya urean tentang kesiapan belajarnya itu bagaimana, lalu implikasinya ya. Jadi di sini misalnya kesiapan belajar, aspek kesiapan belajar, ureannya di sini seperti ini. Sebagian besar siswa sudah memahami proses terjadinya hujan. Memang di kelompok kami itu semua sudah tahu hujan itu berasal dari mana gitu, dari awan dan sebagainya. Sebagian besar juga sudah paham tapi nggak tahu urutannya dari mana. Nah, sebagian besar lagi anak-anak benar-benar nggak tahu, taunya ya hujan dari langit. Jadi seperti itu. Itulah kesiapan belajar siswa tentang topik hujan, topik cuaca, subtopiknya hujan. Jadi pemahamannya dalam satu kelas itu ada 3 golongan itu tadi ya. Nah, ini implikasinya termasuk di diferensiasi proses ya nanti ya. Kemudian profil siswa. Sebagian peserta didik itu senang belajar dengan menonton video pembelajaran, ada yang suka mendengar cerita guru, ada yang suka dengan menyanyi sambil bergerak atau bermain tepuk. Masing-masing itu beda. Di sini masuk di diferensi konten. Bagaimana cara siswa itu mengakses konten atau materi hujan yang akan saya berikan. Jadi seperti itu. Kemudian di minat belajar, di sini sebagian peserta didik memiliki kegemaran dalam bidang seni kriya atau hasil karya ya. Ada yang gerak dan lagu, ada yang suka presentasi, ada yang membuat hasil karya. Dan di sini jelas ya, beda-beda. Ini diferensiasi produk. Jadi seperti itu ya, nanti jangan membuat lajurnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita jadi identitas atau informasi umum, tujuan pembelajaran, pemetaan, lalu alat dan bahan dengan tuliskan. Di sini itu saya pakai literasi digital ya. Literasi digital yaitu saya siapkan laptop, proyektor, speaker biar suaranya itu terdengar, satu kelas itu terdengar. Tentang proses terjadinya hujan, dan ini banyak sekali ada di YouTube ya, ada di YouTube. Setelah itu anak-anak saya kasih gerak dan lagu, jadi bermain tepuk ya, gerak gitu.
Misalnya proses terjadinya hujan, air matahari menyinari lautan. Air laut menguap menjadi awan. Tertiup angin ke kanan, wes, tertiup angin ke kiri, wes, jadilah hujan. Hujan rintik-rintik, ketika rintik-rintik itu jari satu aja yang dipukul-pukulkan, ditepuk-tepukkan gini. Hujan deras semua, jari 5 ditepukkan. Ketika hujan badai sambil menghentak-hentakkan kaki, ini anak-anak akan senang sekali. Kemudian setelah anak-anak melihat video, ketika anak-anak sudah saya kuatkan dengan gerak dan syair ya atau tepuk, kemudian anak-anak saya tunjukkan gambar tentang proses terjadinya hujan. Jadi gambar matahari menyinari lautan, lalu menguap menjadi awan, terus awan berkumpul dengan awan, lalu tertiup angin, jadilah hujan. Jadi ini semakin kuat ya, bagaimana anak satu kelas itu bisa yang tadi suka melihat itu sudah melihat video, yang suka gerak tadi sudah gerak, yang suka apa itu mendengarkan cerita tadi dia juga mendengarkan ya. Ketika melihat video kan ada suara ya, itu ada suara yang dimunculkan menerangkan gitu, jadi ada visualnya ada, audionya ada, geraknya juga ada. Jadi di diferensiasi konten ini yang saya gunakan, kalau kemarin yang buah sama apa itu namanya warna itu kan bukan cara mengakses materi ya, tapi yang apa itu yang berdiferensiasi kan materi yang saya siapkan. Kalau di sini itu bagaimana cara mengakses konten tersebut yang berdiferensiasi. Kemudian alat dan bahan keduanya ada lospad, ada kertas, lem, cotton bud, krayon, kertas lipat, kertas gambar maksudnya, pensil, spidol. Nah ini sudah saya siapkan semua. Kemudian anak-anak juga melakukan eksperimen, ada es batu, toples kaca, piring, air panas, gelas, tutup, air berwarna biru, kapas, gelas plastik, botol plastik. Jadi ini nanti anak-anak akan bereksperimen. Jadi kegiatannya itu kalau kemarin tuh Bunda, saya tuh mau dikasih contoh dengan model-model pembelajaran baik. Ini saya buka ya, contohnya di model sains. Model sains itu anak-anak nanti eksperimen ya, eksperimen. Kemudian di model bahasa, di model pembelajaran bahasa. Kemudian juga ada di model pembelajaran seni. Seni nanti kan anak-anak menghasilkan karya ya. Yang di bahasa itu nanti mungkin anak-anak itu akan mempresentasikan gambar urutan terjadinya hujan. Jadi itu ya. Nah, kalau panjenengan ingin ditegaskan lagi model-model pembelajaran, mungkin saya pakai area, sentra dan sebagainya. Nah ini saya kasih contoh seperti itu. Baru deh setelah alat dan bahan kita masuk ke kegiatan. Kegiatan pagi boleh ditulis ya, misalnya apa itu namanya, ada fisik motorik dulu, mungkin ada mengaji dulu, monggo silakan ditulis, silakan nggak apa-apa. Tapi di sini kebetulan saya langsung ke kegiatan pembukaan, yaitu sesuai SOP nih sekolah masing-masing ya, berdoa, salam, presensi dan sebagainya. Itu sesuai SOP TK masing-masing. Kemudian literasi digital, di mana anak-anak melihat video terjadinya proses hujan, kemudian diajak diskusi, curah ide tentang hujan. Ini untuk mengetahui pengetahuan awal anak ya. Di sini nanti kita jadi paham kesiapan belajar anak tentang hujan itu bagaimana ya. Ini dengan kita ketika diskusi atau curah ide. Kemudian anak-anak kita kuatkan dengan lagu tema hujan, misalnya hujan, hujan lagi, atau tik 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 bunyi hujan, atau mungkin bermain tepuk, terjadinya hujan, matahari menyinari lautan dan sebagainya. Monggo ini kreativitas panjenengan ya. Lalu kemudian guru menyiapkan properti untuk kegiatan main dan belajar anak. Dan jangan lupa kesepakatan kelas juga kita sampaikan. Nah seperti tadi sudah saya bahas di depan ya, di kegiatan inti ini saya buka 3 area ya. Tapi tidak selalu 3 area ya, mungkin ada 1, mungkin 2, mungkin 4, monggo. Nah kebetulan di diferensiasi hujan ini saya buka 3 area, yaitu area sains, anak-anak bermain eksperimen hujan.
Di sini murid membuat eksperimen hujan buatan dari bahan yang sudah disiapkan guru tadi ya. Kemudian area bahasa memilih gambar yang sesuai untuk diberi nomor, kemudian menempelkan potongan gambar dan mengurutkan sesuai proses terjadinya hujan. Jadi mungkin anak ada potongan matahari, ada potongan awan, laut, terus hujan ya. Di sini anak-anak menempelkan sesuai dengan bentuk-bentuk yang sudah ada di simbol-simbol atau di lembar kerjanya siswa ya. Atau mungkin anak-anak biar menempel di papan tulis atau papan pajangan. Monggo silakan. Ini tergantung gurunya ya. Nah, kemudian anak mempresentasikan tentang proses terjadinya hujan tadi ya. Kemudian di area seni membuat hujan dari lospot yang sudah disiapkan guru atau mungkin mewarnai gambar ini sudah disiapkan semua ya. Misalnya ada potongan gambar awan ditempel atau kapas ya, disiapkan kapas ditempel, lalu cotton bud itu ditempel juga kan akhirnya jadi seperti hujan ya. Jadi ini monggo, ini juga kreativitas guru lah. Kemudian di kegiatan penutup, anak-anak diajak refleksi ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar tentang hujan? Kalau anak-anak seru dan kita lihat ya antusias mereka, hasil kerjanya mereka, berarti kita tidak perlu mengulang hari berikutnya ya. Tapi kalau ketika sudah melakukan refleksi ternyata kegiatan pembelajaran yang sudah kita rancang tadi tidak begitu anak-anak suka dan hasilnya juga tidak begitu bagus, boleh diulang lagi ya. Tentunya topiknya sama, materinya sama, tapi coba dirubah jadi anak-anak tidak bosan. Kemarin aja kan sudah nggak berhasil, jadi dirubah lagi. Tapi kalau ketika refleksi anak-anak antusias dan sebagainya, ini suatu hal yang luar biasa untuk pengalaman belajar anak-anak di hari itu. Kemudian anak-anak juga diajari untuk beres-beres ya setelah kegiatan tadi, beres-beres lalu menyanyi lagu hujan atau mengulangi tepuk hujan tadi. Kemudian kita informasikan kegiatan belajar besok masih tentang cuaca. Ternyata hujan itu ketika sudah habis itu ada yang indah loh muncul di langit. Apa itu? Pelangi ya. Nah, bisa kita belajar pelangi, kita melakukan eksperimen lagi. Jadi ketika memberikan informasi, sampaikan hal yang paling menarik. Biasanya anak-anak paling suka eksperimen itu. Kemudian doa, salam, dan pulang. Jadi seperti itu ya. Tapi ingat, jangan lupa Bu Guru setiap hari harus melakukan assessment. Assessment awal pembelajaran, assessment proses, dan assessment akhir. Nah, ketika ada yang bertanya, apa itu Bun assessment awal? Tadi loh Bun, ketika anak-anak diskusi, kita ajak untuk curah ide, curah pendapat tentang hujan, kita akhirnya tahu kan kesiapan belajar anak. Nah, itu assessment awal. Nah, ketika assessment proses, ya ketika anak-anak berkegiatan main itu guru melakukan observasi ya, jangan tidak gitu loh. Apapun itu yang dipakai, checklist, hasil karya, atau mungkin foto berseri, anak monggo itu dipakai silakan ya. Jadi itu dilakukan ketika proses kegiatan main ya. Nah, setelah itu yang di assessment akhir itu apa? Kita analisis hasil observasi kita tadi, jangan ditunda. Jadi itulah kegiatan main yang bisa kita rancang untuk anak-anak kita. Jadi untuk yang sudah request tentang pembelajaran diferensiasi sudah saya detailkan sekarang, saya detailkan ya. Kalau kemarin-kemarin kan saya hanya memberi contoh ya, misalnya diferensiasi tentang warna. Di kontennya itu saya tidak yang saya contohkan yang buah sama warna kemarin itu bukan cara anak mengakses materi itu, tetapi diferensiasi dari materi tersebut, dimana ketika anak-anak membuat warna itu saya siapkan macam-macam yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan di sini tuh cara mengaksesnya ya dengan melihat profil siswa di gaya belajar ya. Ada yang suka dengan gerak, ada yang suka melihat visual, melihat dengan mata.
atau dengan anak-anak itu mendengarkan sambil melihat. Jadi semua sudah terangkum ya. Jadi itu Yanda dan Bunda yang bisa saya sharingkan untuk panjenengan semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selalu pesan saya, semoga ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk di-share karena berbagi itu indah. Dan yang belum subscribe, monggo subscribe karena saya selalu akan hadirkan materi-materi baru atau materi-materi request panjenengan sehingga kita bisa belajar bersama. Kita bisa berkarya bersama dan semoga apa yang saya lakukan sekecil ini dapat berdampak bagi orang banyak, termasuk bagi panjenengan semua. Kita belajar bersama dan sebelum saya tutup, selalu saya pesankan ke panjenengan, jaga kesehatan. Oke, Yanda dan Bunda semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.